Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap mendengarkan cerita? Melanjutkan playlist sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas karakter protagonis utama dari serial One Piece, yaitu Monkey D. Luffy. Luffy adalah kapten dari kelompok bajak laut topi jerami yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai! Monkey D. Luffy atau biasa dipanggil Luffy si topi jerami adalah karakter utama dari serial One Piece. Luffy merupakan kapten dari kelompok bajak laut topi jerami. Jadi di masa kecilnya, Luffy yang sebelumnya seorang anak dari seorang revolusioner Monkey D. Dragon dan juga cucu dari wakil admiral angkatan laut Monkey D. Garp, dititipkan di desa Fushia bersama dengan seorang bandit gunung bernama Dandan. Luffy menghabiskan masa kecilnya bersama saudara-saudara angkatnya, yaitu Portgas, Diaz, dan Sabo. Pada suatu saat ketika Luffy masih kecil, sebuah kelompok bajak laut besar, yaitu bajak laut rambut merah dengan Kapten Shanks, berkunjung ke desa Fushia. Luffy mulai tertarik menjadi bajak laut sejak saat pertemanannya dengan Shanks. Apalagi Luffy juga tidak sengaja memakan buah setan Gomu Gomu no Mi yang dibawa oleh Shanks. Di saat Luffy tenggelam di laut, Shanks menyelamatkan Luffy dengan mengorbankan tangan kanannya yang menyebabkan Luffy merasa sangat berhutang dengan Shanks. Kemudian di saat Shanks ingin pamit dari desa Fushia, Shanks menitipkan topi jeraminya kepada Luffy dengan janji akan dikembalikan saat Luffy telah menjadi kuat nantinya. Nah, perjalanan Luffy pun dimulai saat Luffy berumur 17 tahun. Perjalanannya dimulai seorang diri dengan mengumpulkan teman-teman seperjalanan untuk membuat kelompok bajak laut. Luffy kemudian bertemu dan merekrut beberapa teman dimulai dengan Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Franky, Robin, Brook, Chopper, dan Jinbe. Di perjalanan, Luffy terus bertemu dengan lawan-lawan kuat yang membuat dia terus belajar dan berlatih. Dia juga sempat dilatih oleh tangan kanan Raja Bajak Laut, yaitu Silver Rayleigh. Reputasi Luffy pun semakin naik seiring dengan lawan-lawan kuat yang ia kalahkan. Dimulai dengan mendapatkan harga buronan 30 juta berry setelah mengalahkan Buggy, Don Krieg, dan Arlong. Kemudian mengalahkan Sir Crocodile dan nilainya naik menjadi 100 juta berry. Setelah itu mengalahkan anggota CP9 yaitu Bruno dan Rob Lucci, dan dengan terang-terangan menentang pemerintah dunia membuat harga buronannya menjadi 300 juta berry. Selanjutnya ia juga mengalahkan salah satu dari Shichibukai Gekko Moria. Luffy juga sempat bikin ulah di penjara pemerintah dunia Impel Down, membebaskan 214 tahanan. Meninju Tenryu Ubito ikut dalam pertempuran di Marineford untuk menyelamatkan saudaranya Portgas DS, sehingga membuat harga buronannya naik menjadi 400 juta berry. Kemudian Luffy juga mengalahkan Caesar Clown dan Doflamingo yang kemudian membuat nilai buronannya naik menjadi 500 juta berry. Luffy juga mengacaukan markas Yonkou Big Mom dan mengalahkan dua komandan banisnya, yaitu Cracker dan Katakuri, yang membuat harga buronannya kembali naik menjadi 1,5 miliar berry. Dan yang terakhir, Luffy juga mengacaukan negeri Wano dan mengalahkan Yonkou Kaido, dan kemudian harga buronannya naik menjadi 3 miliar berry. Nah, Luffy selama di perjalanannya menjadi bajak laut, ia mengandalkan kekuatan buah setannya yang awalnya dikenal sebagai buah jenis paramecia bernama Gomu Gomu no Mi. Dengan buah setan ini dia memiliki banyak mode bertarung, yaitu mode standar, yang kedua mode gear second yang dapat menambah tekanan darahnya dan membuat dia bergerak dengan sangat cepat. Mode ketiga yaitu gear third yang membuat dia bisa memperbesar bagian tubuhnya untuk meningkatkan dampak dari serangannya. Saat fase time skip, yaitu fase latihan selama 2 tahun, kelompok bajak laut topi jerami, Luffy mempelajari 3 jenis haki, yaitu kekuatan spesial manusia yang dapat dilatih, yaitu Ken Bunsoku no Haki, yaitu kemampuan untuk memiliki penglihatan beberapa detik sebelum sebuah serangan dilakukan.
dan Bosotsuki no Haki, yaitu haki yang mana penggunaannya dapat membuat bagian tubuhnya sekuat baja dan dapat memberikan dampak kepada pengguna buah setan Logia yang tidak dapat disentuh dengan kekuatan biasa. Dan yang terakhir yaitu Housoku no Haki atau haki raja, yang hanya dimiliki oleh 1 dari 1.000.000 orang. Akan tetapi haki ini tetap harus dilatih agar menjadi lebih kuat. Dan selama masa time skip, Luffy menguasai dengan baik ketiga tipe haki tersebut dan mengembangkan mode bertarung keempat yaitu Gear 4, gabungan dari Gear Second dan Gear Third yang dilapisi haki Bosotsuki no Haki dan juga menggunakan 2 jenis haki lainnya. Luffy juga selalu belajar nih saat melawan musuh yang kuat seperti mempertajam kemampuan Ken Bunsoku no Hakinya saat melawan Komandan Marines Big Mom yaitu Katakuri yang dapat melihat masa depan lebih lama, dan kemudian saat di Wano, Luffy melatih kemampuan Bosotsuki no Hakinya dengan efek yang lebih kuat. Di dalam pertarungan terakhirnya melawan Kaido, Luffy membangkitkan kekuatan asli buah setannya yang aslinya adalah buah setan Mythical Zoan jenis Nika, yaitu dewa monyet yang memiliki kemampuan mewujudkan mimpi penggunanya. Di perjalanan, Luffy dan kelompoknya juga mendapat predikat salah satu dari 11 generasi terburuk dan sekarang menjadi salah satu dari Kaisar Lautan Yonkou. Kelompok bajak laut topi jerami juga terkenal mudah mendapatkan teman dan bahkan merubah lawannya menjadi teman. Saat ini, kelompok bajak laut topi jerami memiliki armada besar yang terdiri dari 7 bajak laut besar dengan total 5.600-an kru yang memproklamirkan diri mengabdi dan menjadi bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Kalau masih mau penasaran dengan bagaimana perjalanan Luffy selanjutnya, silahkan ikuti manga dan anime One Piece-nya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Lancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye!